Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi geografis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Fadil Ahla Firdaus, yang kedua ada saya sendiri, Vigo Arif Darmawan, yang ketiga ada Gandis Pramudia Wardani, yang keempat ada Krisna Kurnia Effendi, yang kelima ada Nunita Valentina Putri, yang keenam ada Silmi Latifatus Tani, yang ketujuh ada Talita Sabrina Prawidya Majid, yang kedelapan ada Wulan Makhiroh, dan yang terakhir ada Yulian Dwi Puspitasari. Langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian dari GIS akan disampaikan oleh Mbak Silmi. Kepada Mbak Silmi, waktu dan jaringan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian dari GIS, Geography Information System atau Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi atau GIS ini merupakan sebuah alat berbasis komputer yang digunakan untuk memetakan dan menganalisis hal-hal yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Teknologi GIS ini mengintegrasikan database umum dengan operasi seperti query dan analisis statik dengan visualis unik. Dalam artian lain atau pengertian lain, GIS itu merupakan rangkaian sistem komputer yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data terkait dengan posisi di permukaan bumi. Kemampuan GIS ini yang membedakan alat ini dari sistem informasi yang lainnya, dengan keunggulan yaitu dapat menjelaskan peristiwa, memprediksi hasil, dan strategi perencanaan suatu wilayah, baik perkotaan ataupun pedesaan. GIS ini juga merupakan sebuah komputer yang berbasis sistem informasi yang digunakan untuk informasi berbentuk digital, analisis terhadap permukaan geografi dalam bumi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Silmi yang telah menjelaskan mengenai pengertian GIS. Materi selanjutnya yaitu fungsi GIS yang akan disampaikan oleh Mas Krisna. Kepada Mas Krisna, waktu dan jaringan saya persilakan. Terima kasih kesempatannya Mas Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi GIS. Yang pertama, untuk memetakan suatu wilayah pertanian. Yang kedua, untuk membuat suatu perencanaan pembangunan wilayah pertanian. Yang ketiga, untuk menentukan luas lahan pertanian dengan melakukan pemetaan. Yang keempat, untuk mengetahui lahan potensial dan lahan kritis. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mas Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Krisna atas materinya. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Wulan Makhiroh. Kepada Mbak Wulan, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Krisna mengenai fungsi GIS. Untuk fungsi GIS yang kelima, untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang keenam, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Yang ketujuh, untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Untuk yang ke-8, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Krisna dan Mbak Wulan yang telah menjelaskan mengenai fungsi GIS. Selanjutnya adalah materi manfaat dari GIS yang akan dibawakan oleh Mbak Valen. Kepada Mbak Valen, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penggunaan GIS. Penggunaan GIS sangat beragam sekali manfaat yang didapatkan. Yang pertama, yaitu dapat digunakan untuk pendataan pajak bumi dan pembangunan. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasinya. Yang ketiga,
Bisa juga digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan lahan. Yang keempat, yaitu untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Dan yang kelima, yaitu untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, ruang rekreasi, serta perkantoran. Dan yang terakhir, yaitu bisa juga untuk pengawasan pada daerah bencana alam. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Valen yang telah menjelaskan mengenai manfaat GIS. Materi selanjutnya adalah penerapan GIS di lapangan. Di sini terdapat 3 penerapan dari GIS. Penerapan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Lian. Kepada Mbak Lian, waktu dan jaringan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan jaringan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Geographic Information System atau GIS di lapangan. GIS mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan kota dan wilayah. GIS dapat membantu menggambarkan kondisi suatu wilayah. Perubahan kondisi wilayah pada daerah yang akan disusun perlu dipahami dengan baik, karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh pemahaman kondisi fisik wilayah perencanaan. Dalam suatu wilayah pembangunan, kita terlebih dahulu harus merencanakan wilayah tersebut akan digunakan untuk apa. Dalam penataan ruang suatu wilayah, kita harus membutuhkan dukungan data dan informasi baik spesial maupun non-spesial yang akurat dan terkini. Nah, dengan bantuan GIS ini, kita akan memetakan wilayah yang nantinya akan dibangun menjadi suatu wilayah tertentu, dan GIS ini akan membantu kita menggambarkan kondisi wilayah tersebut. Baik, terima kasih. Untuk penerapan GIS yang selanjutnya akan diterangkan oleh Talita dan Gandis. Waktu dan jaringan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Lian. Selanjutnya adalah penerapan yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Talita. Pada Mbak Talita, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan jaringan yang telah moderator berikan kepada saya. Selanjutnya, penerapan GIS di lapangan yang kedua yaitu LP2B. Penerapan kebijakan LP2B yaitu untuk menentukan suatu wilayah pertanian yang memang layak dipertahankan atau tidak. Dalam LP2B, penggunaan GIS digunakan dalam pemetaan suatu lahan pertanian menurut luas lahan tertentu, kemudian menandai mana yang layak untuk tetap dipertahankan dan mana yang tidak bisa untuk dipertahankan. Sekian dari saya, waktu dan jaringan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Talita. Selanjutnya adalah penerapan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak Gandis. Kepada Mbak Gandis, waktu dan jaringan saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan GIS di lapangan, yaitu pada kelengkapan administrasi. Dari informasi yang didapat dari BPP Kledung Kabupaten Temanggung, metode GIS ini dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi, yaitu contohnya adalah Polygon, yang nanti hasil dari Polygon ini akan menghasilkan pemetaan yang akan digunakan sebagai syarat pengajuan penanaman suatu komoditas ke perusahaan tertentu. Bentuk dari poligon ini seperti menandai lahan yang nantinya digunakan untuk penanaman komoditas tersebut. Dan untuk pemetaannya itu dilakukan per lahan milik salah satu petani yang ikut dalam penanaman modal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Lian, Mbak Talita, dan Mbak Gandis yang telah memaparkan materi mengenai penerapan dari GIS. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh gambar dari poligon yang akan dibawakan oleh Mas Fadil Ahla. Kepada Mas Fadil, waktu dan jaringan saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Jadi ini adalah gambar sebuah pemetaan dari salah satu lahan seorang petani.
Gambar ini nantinya akan dijadikan sebagai syarat pengajuan penanaman untuk suatu perusahaan tertentu. Nantinya gambar ini akan diletakkan dalam sebuah lampiran pengajuan penanaman yang berisi foto open kamera dari lahan tersebut dan gambar poligon per lahan pertanian atau per SPPT seorang petani yang mengikuti penanaman dari perusahaan tersebut. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Fadil yang telah memaparkan contoh gambar dari poligon. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi GIS. GIS adalah alat berbasis komputer untuk memetakan dan menganalisis hal-hal yang terjadi di bumi. Fungsi dari GIS adalah untuk memetakan wilayah pertanian dan membuat perencanaan. Manfaat dari GIS diantaranya adalah untuk pendataan pajak bumi dan bangunan dan untuk mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian. Kemudian untuk penerapan dari GIS sendiri adalah untuk perencanaan suatu wilayah, kebijakan LP2B, dan kelengkapan administrasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai sistem informasi geografis. Kami cukupkan sekian. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.